ketemu Sobat Master. Ini ada di episode pertama dari pesantren. Jujur saja, pola dari pesantren ini saya dapat sangat cepat sekali, dan alhamdulillah saya bisa duduk di sini untuk yang pertama kali. Saya sangat senang begitu berdiskusi tentang pesantren ini, dan mudah-mudahan apa yang sedikit saya berceritakan atau ceritakan bisa menjadi bekal bagi kita semua. Berdasarkan satu atau beberapa ayat yang saya tidak berani untuk berbicara soal bahasa Arabnya karena takut salah, tapi saya coba berbahasa Indonesianya, yaitu wal asri, tentang waktu. Jadi hanya satu di dunia ini yang tidak akan pernah kembali lagi, yaitu soal waktu. Dan posisinya itu yang jadi bukan pedoman ya, kilas balik ya. Karena boleh dong sebagai manusia pernah nakal ya. Jadi posisinya saya dulu sering nakal dan pada umur yang sangat muda, sekarang juga masih muda sih, tapi sangat muda dulu, saya pernah bekerja tepatnya di salah satu bukan agensi, tapi lebih berbicaranya pembuat film ya. Dan pada saat itu kehidupan saya alhamdulillah sangat luar biasa baik dan enak. Dan dari kehidupan pun sampai beberapa tahun dari permulaan saya mengikutinya dengan sangat luar biasa. Kehidupan yang sangat luar biasa ini saya dapatkan dari kemapanan materi. Pada saat itu uang bukan menjadi masalah, dan teman-teman saya pun kalau boleh saya berbangga sedikit. Artis semua, setiap hari saya bertemu dan disamper bahasa Inggrisnya oleh banyak artis di kalangan selebritis yang sekarang sudah sangat menasional atau ada yang sudah internasional, dan itu sudah keseharian saya pada saat itu. Tepatnya pada saat itu masalahnya cuma satu, kapan bisa meluangkan dan menghabiskan waktu. Masalahnya hanya itu saja, menghabiskan waktu kemana lagi ya, seperti apa lagi, hanya itu saja. Jadi soal materi, uang dan sebagainya bukan suatu masalah, dan pada saat itu seharusnya itu menjadi sesuatu yang sangat luar biasa di kehidupan saya. Tapi ternyata 2 tahun berselang setelah itu saya berpikir hampir 361 derajat ya. Jadi pada saat setelah dari 2 tahun di sana Jakarta, saya berpikir untuk tidak meneruskan kembali. Hal itu sudah saya terpikirkan begitu saya melihat ada salah satu teman saya yang pada saat itu kalau boleh dibilang sudah bukan 1-2 dimensi lagi, tapi sudah 5 dimensi. Jadi pada saat itu dia pemegang boomers, dan begitu break syuting teman saya ini masih berdiri karena 5 dimensi. Posisinya semuanya meninggalkan, dan tapi masih di lokasi syuting. Tiba-tiba beberapa 15 menit kemudian teman saya itu berlari sambil berteriak Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua orang hanya tertawa ya pada saat itu. Kenapa nih orang? Ya orang lagi gini lah, lagi gitu ya udahlah. Tapi begitu, yang saya luar biasa di situ adalah ini orang lagi 5 dimensi, tapi begitu langsung ambil air wudhu, sholat. Ini kan aneh, 5 dimensi tapi kok orangnya bisa sholat ya gitu, dan khusyuk sholatnya. Begitu saya tanyain, gua tadi ngeliat malaikat peng. Dan pada saat itu ya saya bilang ya 5 dimensi ya oke lah, dia bisa bicara apapun kalau halu ya posisinya, tapi dia menerangkan sangat detail. Dan pada saat itu kilas balik saya berpikir, oh mungkin ini juga saatnya saya berbalik untuk berpikir bahwa kemapanan itu bukan dari materi, tapi dari hati. Apa yang kita jalani enak, nyaman, dan bisa diikuti oleh hati, itu mungkin kenyamanan, bukan soal materi lagi. Karena materi pada saat itu jujur bukan masalah bagi saya pada saat itu. Kemudian saat itu pun saya meninggalkan Jakarta beberapa hari kemudian, dan saya
kembali ke Bandung. Di Bandung pun ternyata kesuksesannya masih belum redup ya soal duit, karena pada saat itu saya mengagensikan beberapa band yang pada saat itu menjadi roket, jadi dari nothing menjadi something. Tapi ya kembali lagi, karena bukan itu yang saya cari, saya kembali lagi memutuskan pada saat itu untuk menikah. Dan disitulah saya kilas balik semuanya. Jadi saya yang suka party goer, saya yang head on pada saat itu ya. Saya berpikir pada saat menikah dan niat saya pengen benar, belajar benar, bukan pengen benar, belajar benar, sedikit demi sedikit terlaksana. Walaupun tidak sekarang pun saya bukan orang benar ya, tapi masih belajar untuk menjadi benar. Pada saat itu saya kembali lagi terngiang-ngiang pembicaraan wal asri. Jadi hanya waktu yang nggak bisa dikembalikan lagi posisinya. Jadi waktu saya menjadi seseorang menjadi tidak bermasalah dengan materi, pada akhirnya justru itu menjadi sesuatu yang saya tidak cari sebenarnya. Karena kontradiktif di dalam hati, materi dapat, tapi justru menjadi penyakit pada akhirnya. Buat apa? Dan kembali saya berpikir lebih baik saya jalani keseharian saya dengan menikah, menjadi suami dan menjadi bapak bagi anak-anak. Itu sudah sangat luar biasa daripada menjadi seseorang di negeri ini ataupun jadi apapun. Kalau menurut saya, kembali lagi. Kembali dari beberapa hal yang saya pernah jalanin, makanya saya sangat senang dengan salah satu brand di kota Bandung ini. Ada salah satu brand, boleh saya sebutkan di sini, boleh? Oke. Dengan bajingan. Jadi saya lebih baik dikenal orang bajingan daripada dikenal sebagai seorang yang ahli sufi dan sebagainya. Karena saya lebih bisa berbicara gamblang tentang duniawi dan tidak terbatas, tapi pada akhirnya saya bisa belajar tentang menjaga hati, bagaimana caranya menjadi orang yang belajar menjadi benar daripada mengajar menjadi benar. Lebih baik saya menjadi pelajar untuk mencari kebenaran daripada menjadi guru untuk menjadi benar. Karena benar itu juga belum pasti sesuatu yang bisa dibenarkan. Kembali lagi, itu kebenaran itu hanya Allah yang punya, kesempurnaan itu hanya Allah yang punya. Kita manusia hanya menjalankan apa yang harus dijalankan, karena padanya tidak ada kebenaran hidup, yang ada menjalani hidup. Jadi saya hanya menjalankan hidup saja sebagai seorang ayah dan suami, dan itu titel yang cukup buat saya daripada menjadi seorang direktur ataupun seorang artis ternama di negeri ini ataupun di negeri manapun. Mungkin sedikit kisah kilas balik saya beberapa tahun sebelum saya menikah sampai sekarang ini. Dan saya sangat alhamdulillah saya sangat menikmati perjalanan hidup ini, dibantu oleh beberapa teman, sahabat, saudara dalam menjalankan hidup ini. Dan mudah-mudahan ibadah ini yang saya tidak akan sesali begitu saya nanti kembali lagi ke pangkuan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebenar-benarnya manusia adalah yang bermanfaat dan sebenar-benarnya manusia adalah yang bersabar. Mudah-mudahan saya bisa menjadi yang bermanfaat dan bersabar. Mungkin seperti itu beberapa pembicaraan di pesantren, katanya sih episode 1 bersama Epi Martinez di sini, dan mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.